sore, Jemaat Kalvari. Shalom, apa kabar? Kita bertemu lagi di KTM Online. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar di waktu yang terbatas ini, kita benar-benar boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan. Dan juga kita sungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan dan situasi. Ini kan terjadi dengan
Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di waktu yang sangat terbatas ini kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, tetapi Tuhan Yesus kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu pada saat sore hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami dalam setiap keadaan. Pada saat ini apapun keadaan kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, menyertai kami, berserta dengan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Chandra Womono. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBS Kalvari dan jemaat yang ada di rumah, selamat berjumpa. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi dalam ibadah KTM ini secara online kita akan dengarkan pesan dari firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu arti dari penyertaan Tuhan. Ada seorang yang datang kepada pendetanya. Dia bilang, buat apa saya menjadi orang Kristen? Buat apa saya percaya kepada Tuhan Yesus jika hanya musibah yang saya alami? Jika kegagalan demi kegagalan yang saya alami. Katanya Tuhan itu menyertai umatnya. Tapi apa yang saya dapatkan? Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya, apa arti dari penyertaan Tuhan? Banyak orang yang punya pemahaman yang keliru tentang konsep penyertaan Tuhan. Seandainya orang Kristen mengerti arti dari penyertaan Tuhan, maka ia akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi masalah-masalah hidup yang datang menimpa kehidupannya. Jadi apa arti dari penyertaan Tuhan? Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan itu menjamin hidup umatnya itu bebas dari masalah. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan itu selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Seperti dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat 20 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Sejumlah besar persoalan harus mereka hadapi. Misalnya ketika mereka tiba di gurun Shur, mereka berjalan tanpa air
selama 3 hari. Kemudian setelah mereka tiba di Mara, di situ mereka mendapatkan air, namun airnya tidak bisa diminum karena airnya pahit rasanya. Kalau demikian, apakah sungguh-sungguh Tuhan itu menyertai mereka? Jika Tuhan masih menyertai mereka, mengapa faktanya mereka mengalami persoalan? Pertanyaan seperti ini seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya pada saat mereka mengalami badai kesulitan yang luar biasa. Misalnya, pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, maupun dampak daripada wabah virus corona ini. Banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, pekerjaan mereka terganggu oleh karena wabah ini. Apa Tuhan itu masih menyertai anak-anaknya? Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan dihindarkan atau dibebaskan dari masalah. Berbagai masalah boleh datang, tetapi banyak atau sedikitnya masalah tidak dapat menjadi ukuran bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita steril dari masalah. Nah, kalau begitu, apa arti dari penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan itu hadir dan berfirman kepada umatnya. Sulit sekali bagi bangsa Israel untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan. Karena kehidupan di Mesir selama lebih dari 400 tahun mempengaruhi gaya hidup dan cara pikir mereka, sehingga mereka sulit untuk memahami jalan Tuhan. Mengapa sementara tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka, mereka tidak mendapat air untuk melepaskan dahaga mereka? Dan air yang mereka temui justru pahit rasanya. Mengapa di Mesir tanpa tiang awan dan tanpa tiang api mereka dapat menikmati makan dan minum yang cukup? Bagi mereka banyak yang tidak logis dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang pada akhirnya membawa mereka kepada puncak kefrustrasian pada waktu mereka menemui Mara, air yang pahit. Sepertinya Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan mereka, membuat mereka frustrasi. Mereka berubah menjadi bersungut-sungut dan ingin meninggalkan Tuhan. Ketika mereka frustasi, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata,
lemparkan kayu itu ke dalam air. Dan air itu menjadi manis. Lalu mereka minum sebanyak-banyaknya dan mereka puas. Tapi letak penyertaan Tuhan ini bukan di sini. Letak penyertaan Tuhan bukan terletak pada waktu Tuhan membuat air yang pahit itu menjadi manis. Karena mujizat yang terjadi pada waktu itu karena paksaan. Tetapi penyertaan Tuhan justru terletak setelah mereka minum air yang manis. Dan Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan menegur mereka. Tuhan memperingati mereka agar mereka hidup benar di hadapannya. Inilah penyertaan Tuhan yang sebenarnya. Inilah penyertaan Tuhan yang lebih bernilai dari sekedar materi yang kita punya atau yang tidak kita punya, yang sifatnya hanyalah lahiriah saja. Karena itu firman Tuhan sungguh-sungguh harta yang tidak ternilai. Firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari tiap-tiap hari seharusnya mendatangkan iman dalam hati kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita beriman kepadanya. Dan iman inilah yang menjadi modal satu-satunya ketika badai kehidupan melanda kita. Pada saat kita mengalami krisis hidup yang luar biasa, yang berbicara itu bukanlah kekayaan, bukan pendidikan kita, juga bukan prestasi kita, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Iman yang ada di dalam hati itulah yang membuat kita berani menghadapi badai gelombang yang datang kepada kita. Dan yang terakhir, percayalah kepada janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Seperti dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b berbunyi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah permasalahan yang sedang kami hadapi Tuhan. Dan Engkau mau berfirman pada kami. Biarlah kami boleh tetap kuat ketika kami berada di dekat Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan suara-Mu lebih jelas lagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka tetap boleh melaksanakan aktivitasnya dengan baik Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus akan berikan penjelasan lebih jauh supaya umat-Mu, jemaat di GBTS Kalvari Sukabumi,
boleh mendapatkan kekuatan dari firman yang sudah Engkau berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon semua doa kami. Haleluya.